Hai, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Aldi Amanah Isnain Ramadhani. Di sini kita akan membahas tentang teori kepuasan atau konten teori, yaitu teori-teori yang menjelaskan apa yang memotivasi seseorang berdasarkan kebutuhannya. Topik ini sering digunakan dalam psikologi, pendidikan, dan manajemen. Yuk, langsung kita mulai. 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia punya 5 tingkat kebutuhan. Fisiologis, seperti makan, minum, tidur. Keamanan, ranggo akdi beretamcaan keamanan, rasa aman secara fisik dan ekonomi. Sosial, seperti pertemanan dan rasa memiliki. Penghargaan, dihargai dan diakui. Aktualisasi diri, menjadi versi terbaik diri sendiri. Maslow percaya, kita akan terdorong naik ke tingkat berikutnya setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi. 2. Teori X dan Y dikembangkan oleh Douglas McGregor. Teori ini membagi pandangan manajer terhadap karyawan menjadi 2. Teori X menganggap karyawan malas, perlu diawasi ketat. Teori Y menganggap karyawan bertanggung jawab dan bisa bekerja mandiri. Teori ini menekankan pentingnya kepercayaan dan gaya kepemimpinan yang positif. Teori A, R. G. Clayton Alderfer menyederhanakan teori Maslow menjadi 3 kebutuhan. Existence, kebutuhan dasar seperti makan dan keamanan. Relatedness, hubungan sosial dan interaksi. Growth, kebutuhan berkembang dan capai potensi diri. Berbeda dari Maslow, kebutuhan dalam ERG bisa dicapai secara bersamaan atau naik turun sesuai kondisi. 4. Teori McClelland, David McClelland mengidentifikasi 3 motivasi utama. Achievement, dorongan untuk berprestasi. Power, keinginan memengaruhi atau memimpin. Affiliation, kebutuhan untuk diterima secara sosial. Setiap orang punya kombinasi berbeda, dan itu memengaruhi gaya kerja mereka. 5. Teori motivasi higiene Herzberg. Friedrich Herzberg membagi 2 jenis faktor dalam pekerjaan. Faktor motivator, seperti pencapaian dan pengakuan yang meningkatkan kepuasan. Faktor higiene, seperti gaji dan kondisi kerja. Jika tidak terpenuhi bisa menyebabkan ketidakpuasan. Tapi jika terpenuhi, belum tentu memotivasi. Kesimpulannya, motivasi kerja butuh faktor kebersihan dan faktor pemicu semangat. Penutup itulah 5 teori utama dalam konten teori. Masing-masing menjelaskan cara berbeda dalam memahami apa yang membuat seseorang terdorong untuk bertindak atau bekerja. Menurutmu, teori mana yang paling cocok dengan dirimu? Tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.